Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran kita masih dalam mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Kali ini kita akan coba mengulas tentang taksonomi Bloom. Nah, tapi namun sebelum itu, atas permintaan beberapa mahasiswa yang ingin saya untuk menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa sejarah pendidikan Islam di Indonesia ini sudah ada sejak pertama kali Islam masuk ke Nusantara. Menurut pendapat para ahli sejarah, daerah pertama masuknya Islam adalah di Provinsi Sumatera Utara atau lebih tepatnya di daerah Aceh. Pendidikan Islam di Indonesia sebelum tahun 1900 masih bersifat halakoh atau non-klasikal. Selain itu, madrasah-madrasah ini yang terdapat di Indonesia itu tidak terlalu besar. Nah, sebagian besar lembaga pendidikan ini berbentuk pondok pesantren. Nah, beberapa pondok pesantren yang tertua dimaksud adalah antara lain yang pertama Pondok Pesantren Al-Kafi Somalangu, Kabumen, Jawa Tengah. Nah, ini didirikan oleh Syekh As-Sayyid Abdul Kafi Al-Hasani, seorang ulama besar dari Hadramaut, Yaman. Nah, pondok pesantren ini didirikan pada tanggal 4 Januari tahun 1475 atau 879 Hijriah. Ini pesantren tertua di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua ada Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat, didirikan oleh Mbah Muqayyim pada tahun 1715 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, didirikan oleh Sayyid Sulaiman bin Sayyid Abdurrahman Basyaiban pada tahun 1718 Masehi dan beberapa pesantren-pesantren lainnya. Tampaknya lembaga pendidikan Islam yang klasikal sampai tahun 1930 hanya mengajarkan pelajaran agama, kecuali ada sebagian kecil mengajarkan pelajaran umum, diantaranya adalah pelajaran membaca dan menulis huruf Latin, pelajaran bahasa Indonesia, ilmu bumi dan sejarah Indonesia, dan berhitung yang dimasukkan ke dalam kurikulum di pesantren tersebut. Secara umum, kurikulum lembaga pendidikan Islam sampai tahun 1930 ini meliputi ilmu-ilmu seperti bahasa Arab dengan tata bahasanya, kemudian ilmu fikih, ilmu akidah, akhlak, dan juga ilmu pendidikan. Sarana pendidikan biasanya memanfaatkan masjid dan langgar ataupun musola. Nah, kelas tidak diukur dari hasil evaluasi, tapi kelas menurut tahun masuk atau periodisasi. Nah, tidak ada istilah kenaikan kelas. Nah, begitu selesai 6 tahun atau 7 tahun, mereka dianggap tamat dan berhak untuk mengajar. Nah, setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan sebagaimana dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BPKNP pada tanggal 17 Desember tahun 1945. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama ini sangat terkait pula dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari tahun 1946. Nah, Departemen Agama sebagai suatu lembaga pada masa itu secara intensif memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa itu ditangani oleh bagian pendidikan agama. Tugas dari bagian tersebut sesuai dengan salah satu nota Islamic Education in Indonesia yang disusun oleh bagian pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September tahun 1956. Yang pertama adalah memberikan pelajaran agama di sekolah negeri dan swasta, kemudian memberikan pengetahuan umum di madrasah, dan yang ketiga adalah mengadakan pendidikan guru agama serta pendidikan hakim Islam negeri. Nah, pada awal pemerintahan Orde Baru, pendekatan legal formal dijalankan, tidak memberikan dukungan kepada madrasah. Kenapa? Pada tahun 1972 dikeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 34 tahun 1972 dan instruksi Presiden atau Impres nomor 34 tahun 1972 dan instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974 yang mengatur bahwa madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud yang sebelumnya dikelola oleh
Kementerian Agama secara murni. Nah, kemudian pada tahun 1967 terbuka kesempatan menegerikan madrasah swasta untuk semua tingkatan. Misalnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri. Namun ketentuan ini berlangsung hanya sekitar 3 tahun. Dan dengan alasan pembiayaan dan fasilitas yang sangat terbatas, maka keluarnya keputusan Menteri Agama nomor 213 tahun 1970 yang menyatakan bahwa tidak ada lagi penegrian bagi madrasah swasta. Namun kebijakan tersebut tidak berlangsung lama. Memasuki tahun 2000, kebijakan penegrian dimunculkan kembali, artinya dapat terbuka peluang bagi sekolah-sekolah swasta untuk menjadi negeri kembali. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang taksonomi Bloom. Nah, yang pertama kita akan coba mengulas taksonomi Bloom ini dari sisi sejarahnya terlebih dahulu. Taksonomi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu taison atau taxis yang berarti mengklasifikasi dan kemudian nomos berarti aturan. Jadi taksonomi ini berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar dan aturan, di mana taksonomi yang lebih tinggi maksudnya bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat spesifik. Taksonomi adalah sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Istilah taksonomi kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Bloom ini lahir pada tanggal 21 Februari tahun 1913 di Lansford, Pennsylvania, dan berhasil meraih doktor di bidang pendidikan dari The University of Chicago pada tahun 1942. Nah, ia dikenal sebagai konsultan dan aktivis internasional di bidang pendidikan dan berhasil membuat perubahan besar dalam sistem pendidikan di India. Ia mendirikan The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (DEIA) dan mengembangkan The Measurement, Evaluation and Statistical Analysis atau MESA pada program University of Chicago. Nah, di akhir hayatnya Bloom menjabat sebagai Chairman of Research and Development Committee of the College Entrance Examination Board dan juga the President of the American Educational Research Association yang meninggal pada tanggal 13 September tahun 1999. Nah, sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an. Dalam konferensi Asosiasi Psikologi Amerika, Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang selama ini disusun di sekolah tersebut, ternyata presentase terbanyak butir soal itu yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka semata. Nah, dalam konferensi tersebut merupakan lanjutan dari konferensi yang dilakukan pada tahun 1948. Jadi menurut Bloom dalam konferensi ini, hafalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir. Nah, masih banyak level lain yang lebih tinggi yang harus dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang kompeten di bidangnya. Nah, kemudian pada akhir tahun 1986, Bloom, Engelhardt, First, Hill, dan Krathwohl berhasil memperkenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom ini adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi skills mulai dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tinggi. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi ini, level yang rendah harus dipenuhi lebih dahulu. Nah, dalam rangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi 3 ranah atau 3 domain, yaitu kemampuan intelektual yang disebut kognitif, kemudian afektif, dan juga psikomotorik. Nah, ranah kognitif ini berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan,
keterampilan berpikir yang mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, kemudian pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual daripada peserta didik. Nah, ranah afektif ini mencakup perilaku terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, minat, motivasi, dan juga sikap. Nah, sedangkan ranah psikomotorik berisi perilaku yang menekankan pada fungsi manipulatif dan keterampilan motorik atau kemampuan fisik. Nah, kemampuan fisik itu seperti berenang dan mengoperasikan sebuah mesin. Nah, pengembangan keterampilan ini memerlukan latihan dan diukur dalam hal kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, atau teknik dalam pelaksanaannya. Sebenarnya di Indonesia pun ya, kita memiliki tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan doktrinnya, misalnya cipta atau penalaran, rasa atau penghayatan, dan karsa adalah pengamalan. Nah, cipta dapat kita identifikasikan sebagai ranah kognitif, kemudian rasa kita identifikasikan dalam ranah afektif, dan karsa adalah dalam ranah psikomotorik. Nah, jadi konsepnya ini saya rasa sangat mirip sekali. Nah, taksonomi Bloom pada tahun 1956 ini dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul The Taxonomy of Educational Objective, The Classification of Educational Goal. Nah, ini handbook 1 Cognitive Domain. Nah, buku yang menjelaskan tentang klasifikasi pendidikan tersebut disebut dengan handbook. Nah, Benjamin Samuel Bloom ini membuat suatu klasifikasi berdasarkan urutan keterampilan berpikir dalam suatu proses yang semakin lama semakin tinggi tingkatannya. Mula-mula taksonomi Bloom ini terdiri atas dua bagian, yaitu ranah kognitif dan ranah afektif saja. Pada tahun 1966, Simpson menambahkan ranah psikomotor melengkapi apa yang telah dibuat oleh Bloom. Dengan demikian menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, handbook tersebut yang dibuat tadi kemudian direvisi dengan 2 alasan. Nah, yang pertama adalah terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik pada handbook bukan sekedar sebagai dokumen sejarah, melainkan juga sebagai karya yang dalam banyak hal telah mendahului zamannya. Nah, kemudian juga alasan yang kedua, adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan-pengetahuan dan pemikiran-pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Nah, kemajuan dalam khazanah ilmu ini mendukung keharusan untuk merevisi handbook tersebut. Nah, revisi daripada taksonomi Bloom ini seiring dengan perkembangan teori pendidikan. Dan para ahli psikologi misalnya seperti Krathwohl dan juga para ahli psikologi kognitif lainnya memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Nah, revisi yang dibuat hanya pada ranah kognitif dengan menggunakan kata kerja. Yang awalnya adalah kata sifat diganti menjadi kata kerja. Nah, perubahan ini dilakukan dengan memberi versi baru pada ranah kognitif, yaitu pada dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan kognitif. Nah, dalam berbagai aspek dan melalui revisi, taksonomi Bloom ini tetap menggambarkan suatu proses pembelajaran. Cara kita memproses sebuah informasi sehingga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kritik dilemparkan kepada penggambaran piramida taksonomi Bloom ini. Artinya piramida tentang kemampuan itu berdasarkan daripada tingkat yang terendah dulu baru kemudian ke tingkat yang tinggi. Nah, ada yang beranggapan bahwa semua kegiatan tidak selalu harus melewati tahapan yang berurutan. Nah, proses pembelajaran dapat dimulai dari tahap mana saja tergantung kreasi tiap orang. Nah, memang harus diakui bahwa tahapan itu sebenarnya cocok untuk proses pembelajaran terintegrasi. Bahkan bisa jadi hingga saat ini ranah afektif dan psikomotorik ini belum mendapatkan perhatian. Nah, skill menekankan pada aspek psikomotorik yang membutuhkan koordinasi jasmani sehingga lebih tepat dipraktikkan bukan dipelajari. Attitude juga merupakan faktor yang sulit diubah selama proses pembelajaran karena attitude ini
terbentuk sejak lahir. Mungkin itulah alasan mengapa revisi baru ini dilakukan pada ranah kognitif yang difokuskan pada knowledge atau pengetahuan. Nah, selanjutnya ada 4 kategori dalam dimensi pengetahuan kognitif, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Nah, pengetahuan faktual ini terdiri dari misalnya pengetahuan tentang terminologi dan juga pengetahuan tentang bagian detil dan unsur-unsur dari suatu materi. Dimensi yang kedua adalah dimensi konseptual. Nah, dimensi konseptual ini terdiri dari misalnya pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, kemudian pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, kemudian pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu dimensi prosedural, yaitu pengetahuan tentang keterampilan khusus yang berhubungan dengan suatu bidang tertentu dan pengetahuan algoritma. Kemudian juga pengetahuan tentang teknik dan metode, kemudian pengetahuan tentang kriteria penggunaan suatu prosedur. Selanjutnya adalah dimensi metakognitif, yaitu yang pertama pengetahuan strategik, kemudian pengetahuan tentang operasi kognitif, dan kemudian pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, sedangkan ada pada dimensi proses kognitif juga dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu yang pertama mengingat, kemudian memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, 6 tingkatan inilah yang sering digunakan dalam merumuskan tujuan belajar yang dikenal dengan istilah C1 sampai dengan C6. Nah, kalau kita memperhatikan di tabel perbandingan taksonomi Bloom yang lama dan juga versi revisi ini, kalau yang lama itu dari C1 dan C6 itu urutannya adalah pertama pengetahuan, kemudian pemahaman, kemudian penerapan, selanjutnya analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Sedangkan dalam edisi revisi yang pertama adalah diganti menjadi kata kerja. Yang pertama adalah mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan terakhir yaitu mengkreasi atau sintesis ini. 3 level pertama ataupun terbawah merupakan disebut dengan lower order thinking skill. Nah, sedangkan 3 level berikutnya disebut dengan higher order thinking skill. Nah, yang termasuk dalam kategori lower order thinking skill ini adalah kemampuan mengingat, memahami, dan mengaplikasikan, sedangkan menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi ini masuk dalam higher order thinking skill. Namun demikian, pembuatan level ini bukan berarti bahwa level lower ini tidak penting. Justru lower order thinking skills ini harus dilalui terlebih dahulu untuk naik ke level yang tingkat atas atau tingkat berikutnya ini. Nah, skema ini hanya menunjukkan bahwa semakin tinggi maka semakin sulit kemampuan berpikirnya. Nah, baiklah, kita akan coba mengulas dari ketiga ranah domain taksonomi Bloom ini. Yang pertama kita mulai dengan domain kognitif. Nah, domain kognitif ini merupakan penguasaan ranah kognitif peserta didik, meliputi perilaku peserta didik yang ditunjukkan melalui aspek intelektual seperti pengetahuan serta keterampilan berpikir. Nah, pengetahuan serta keterampilan peserta didik ini dapat diketahui dari berkembangnya teori-teori yang dimiliki oleh peserta didik, serta memori berpikir peserta didik yang dapat menyimpan hal-hal yang diterimanya. Misalnya, peserta didik baru belajar mengenai definisi tentang drama, teater, atau tata panggung. Nah, pada umumnya peserta didik yang ranah kognitifnya kuat dapat menghafal serta memahami dari definisi yang baru diketahuinya tersebut. Selain itu, kemampuan peserta didik dalam mengingat teori yang baru didapatnya ini sangat kuat. Tingkat kognitif yang pertama adalah C1 atau pengetahuan. Nah, pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria, serta metodologi. Nah, tingkatan atau jenjang ini merupakan tingkatan
terendah namun menjadi prasyarat bagi tingkatan selanjutnya. Di jenjang ini peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan dengan hafalan saja. Contohnya menyebutkan arti taksonomi sebagaimana yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah yang pertama misalnya mengingat kembali, membaca, menyebutkan, melafalkan, menuliskan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kemampuan yang kedua dari kognitif ini adalah pemahaman atau C2. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut yaitu kemampuan translasi atau kemampuan mengubah simbol dari suatu bentuk ke bentuk lain, kemudian interpretasi yaitu kemampuan menjelaskan materi. Yang ketiga adalah ekstrapolasi atau kemampuan memperluas arti. Nah, di jenjang ini peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Contohnya misalnya pemahaman tentang merangkum materi yang telah diajarkan oleh guru ataupun oleh dosen. Sebagaimana yang kalian lakukan dalam video saya ini adalah kegiatan merangkum, itu termasuk dalam kategori di ranah yang kedua ini. Nah, artinya misalnya merangkum dengan kata-kata sendiri dari materi yang telah dijelaskan. Nah, kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah misalnya menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan kembali, menampilkan, merangkum, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan kognitif pada tingkat ketiga adalah penerapan ataupun C3. Nah, pada jenjang ini aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Nah, di jenjang ini peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Contohnya mahasiswa menerapkan teori taksonomi ini dalam mengajar nanti di sekolah. Nah, kemudian contoh selanjutnya misalnya siswa itu diminta untuk menerapkan bacaan qalqalah pada saat membaca Al-Quran. Nah, ini artinya teori tentang qalqalah tapi juga dipraktikkan, diterapkan ketika mengaji. Nah, kata kerja operasional yang dapat dipakai pada jenjang ini misalnya mengimplementasikan, menggunakan, mengkonsepkan, mendemonstrasikan, menghubungkan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat adalah analisis. Analisis yaitu atau C4. Pada jenjang ini dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan untuk mengurai suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Nah, kemampuan ini berupa misalnya analisis elemen atau unsur atau analisis bagian materi tersebut, atau juga yang kedua analisis hubungan, identifikasi hubungan materi yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga kemampuan analisis pengorganisasian prinsip-prinsip organisasi atau identifikasi organisasi. Nah, di jenjang ini peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian untuk menemukan beberapa asumsi dan membedakan pendapat dan fakta serta menemukan hubungan sebab akibat. Nah, contoh dari kegiatan menganalisis ini misalnya mengidentifikasi bacaan ikhfa dan baca izhar dalam Al-Quran. Misalnya siswa ini bagaimana menganalisis perbedaan antara bacaan yang termasuk dalam kategori ikhfa, mana bacaan yang masuk dalam kategori izhar. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah misalnya mengorganisasikan, mengatribusikan, mendiagnosis, memerinci, mendeteksi, mengaitkan, memecahkan, menguraikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kemampuan yang kelima yaitu evaluasi ataupun C5. Nah, pada jenjang ini evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu maksudnya berdasarkan kriteria yang jelas. Nah, kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, cara atau metode. Nah, pada jenjang ini seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, penerapan hal-hal baru serta cara baru yang unik
dalam analisis dan sintesis. Nah, menurut Bloom, paling tidak ada 2 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi berdasarkan bukti internal. Yang kedua adalah evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Nah, di jenjang ini peserta didik mengevaluasi informasi termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan. Contohnya, siswa itu menilai sistem pemerintahan pada zaman sahabat dan khalifah pasca Rasulullah. Artinya melihat nih perbandingan antara model-model pemerintahan, bagaimana menilai dari sisi baik dan buruknya itu dari misalnya dalam pelajaran SKI tadi. Nah, kemudian contoh lain misalnya seorang guru menentukan sumber yang tepat untuk memberikan materi ajar. Jadi guru itu sebelum memberikan materi kepada siswanya kan tentu menyiapkan berbagai macam sumber, ataupun dosen yang menyiapkan berbagai sumber yang bisa diberikan kepada siswa. Nah, ini kemampuan guru mengevaluasi mana sumber yang tepat dan sumber yang benar. Nah, ini yang dimaksud dengan kemampuan mengevaluasi. Nah, kata kerja operasional dalam pembelajaran yang bisa diterapkan, ya ini adalah yang pertama misalnya mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, memvalidasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keenam adalah sintesis atau mengkreasi, ini atau kita sebut dengan C6. Nah, pada jenjang ini sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Nah, kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan yang abstrak. Nah, di jenjang ini peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan yang telah didapatnya. Nah, contohnya misalnya peserta didik merencanakan sifat-sifat terpuji yang akan diterapkan di rumah nanti seperti apa, dan juga bagaimana merencanakan sifat-sifat terpuji yang terapkan di sekolah, kemudian mencontohkan sifat terpuji di masyarakat. Artinya setelah mendapatkan materi tentang sifat terpuji, dia kemudian mengimplementasikan dan mulai memikirkan, merencanakan kira-kira sifat terpuji apa yang akan saya terapkan ketika saya di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Ini salah satu contohnya. Dan kemudian misalnya kalau seorang guru atau praktisi pendidikan misalnya membuat kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber. Nah, merencanakan kurikulum ini termasuk juga dalam kemampuan mengkreasi atau mensintesis. Membuat kurikulum maksud saya, atau merencanakan. Nah, kata kerja operasional yang dapat dipakai pada jenjang ini adalah misalnya membangun, merencanakan, memproduksi, mengkombinasikan, merancang, dan lain sebagainya. Ranah atau domain selain dari taksonomi selanjutnya adalah ranah afektif. Nah, ranah afektif ini adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya penguasaannya itu dapat ditinjau melalui aspek moral yang ditunjukkan melalui perasaan, motivasi, dan sikap peserta didik. Beberapa kasus immoral seperti kekerasan serta diskriminasi di sekolah yang terjadi dewasa ini, atau di beberapa kasus yang telah terjadi, banyak kasus yang pelakunya adalah peserta didik. Hal ini merupakan cerminan bahwasannya penguasaan aspek afektif pada peserta didik belum dapat dikatakan baik. Nah, meskipun tentu banyak juga contoh-contoh baik yang ditampilkan oleh peserta didik. Nah, oleh karena itu seharusnya aspek afektif ini dari peserta didik dapat terbangun dengan baik pada proses kegiatan belajar mengajar. Nah, implementasi dari sikap yang baik berupa sikap saling toleransi dalam pertemanan, kejujuran, amanah, serta mandiri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun melakukan berbagai aktivitas di luar sekolah. Sehingga peserta didik yang penguasaan pada ranah afektifnya kuat akan memiliki kehidupan sosial yang baik pula, hubungan pertemanan yang baik, serta dapat mengatasi masalah dalam situasi genting itu dengan secara bijak. Nah, ranah afektif ini dibagi menjadi 5 kategori. Nah, kategori yang pertama itu adalah
receiving atau penerimaan. Kategori ini merupakan tingkat afektif yang terendah yang meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif. Nah, penerimaan ini adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik tersebut. Hal ini dapat dicontohkan dengan sikap peserta didik ketika mendengarkan penjelasan daripada pendidik dengan seksama. Nah, artinya ketika belajar itu mendengarkan penjelasan guru itu dengan seksama, di mana mereka ini bersedia menerima nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka dan mereka memiliki kemauan untuk menggabungkan diri atau mengidentifikasi diri dengan nilai itu. Nah, kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini misalnya menanyakan, memilih, mengikuti, menjawab, kemudian memberi, menyatakan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua dari ranah afektif ini kategorinya yaitu menanggapi atau responding. Nah, kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu dengan nilai-nilai yang dianut di dalam masyarakat. Atau dapat pula dikatakan bahwa menanggapi adalah suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara ini. Hal ini dapat dicontohkan dengan menyerahkan laporan tugas tepat waktu. Artinya dalam proses pembelajaran, contoh daripada menanggapi ini misalnya mengumpulkan tugas pembelajaran yang dibebankan kepada siswa itu dengan secara cepat atau dengan tepat waktu. Nah, kata kerja operasional yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kategori ini adalah misalnya melaksanakan, membantu, menawarkan diri, menyambut, menolong, mendatangi, atau lain sebagainya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu penilaian atau valuing. Kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Nah, peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, akan tetapi berkemampuan pula untuk menilai fenomena ini baik ataukah nilai ini adalah suatu hal yang buruk. Hal ini dapat dicontohkan dengan sikap jujur dalam kegiatan belajar, mengajar, serta bertanggung jawab terhadap segala hal selama proses pembelajaran. Nah, kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam pembelajaran dalam kategori ini adalah misalnya menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, mengikuti, memilih, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah organizing ataupun mengelola. Nah, kategori ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan sains terhadap kehidupan manusia. Artinya ketika melihat kemajuan sains atau melihat suatu penemuan-penemuan terbaru dapat menimbang dari sisi positif dan juga dari sisi negatifnya. Nah, dari sisi kemampuan mengelola ini adalah kata kerja operasional dalam pembelajaran yang dapat digunakan misalnya merumuskan, berpegang pada, kemudian juga mengintegrasikan, menghubungkan, mengaitkan, menyusun, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dari ranah afektif ini adalah karakteristik. Karakteristik ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Nah, proses internalisasi nilai ini menempati urutan tertinggi dalam hierarki nilai. Hal ini dicontohkan dengan kesediaan siswa atau seseorang mengubah pendapatnya jika ada bukti yang tidak mendukung pendapatnya. Artinya ketika melakukan diskusi, ketika merasa bahwa pendapatnya itu tidak benar ataupun keliru ataupun kurang baik, maka dia bersedia menerima masukan dari orang lain. Ini salah satu adalah contoh daripada karakter dapat menerima pendapat dari orang lain. Nah, kata kerja operasional yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran ini adalah misalnya bertindak, menyatakan, memperhatikan, melayani,
membuktikan, dan juga lain sebagainya. Ranah taksonomi selanjutnya yakni ranah psikomotorik. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerakan fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan konseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Nah, ranah psikomotorik dapat ditinjau melalui aspek keterampilan peserta didik yang merupakan implementasi dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Peserta didik tidak cukup hanya menghafal suatu teori dan definisi saja, akan tetapi peserta didik juga harus menerapkan teori yang sifatnya abstrak tersebut ke dalam aktualisasi nyata. Hal ini menjadi sebuah tolok ukur dipahami atau tidaknya sebuah ilmu secara komprehensif oleh peserta didik. Peserta didik yang memahami suatu ilmu dengan komprehensif memiliki daya implementasi yang kuat dan menerapkan ilmu yang dimilikinya. Kategori yang termasuk dalam ranah ini adalah yang pertama, meniru. Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya walaupun belum mengerti makna ataupun hakikat dari keterampilan itu. Tata kerja operasional yang dapat digunakan dalam pembelajaran pada kategori ini misalnya menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memanipulasi. Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang dikerjakan. Nah, dalam kategori ini, kata kerja operasional dalam pembelajaran yang dapat digunakan misalnya membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, bereaksi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dalam ranah psikomotorik, kemampuan yang dapat dilakukan misalnya yang ketiga adalah pengalamiahan atau presisi. Nah, kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Nah, dalam kategori ini, kata kerja dalam operasional yang dapat dilakukan dalam pembelajaran misalnya menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah artikulasi. Nah, kategori ini merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan sesuatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Nah, kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah misalnya membangun, mengatasi, menggabungkan, mengintegrasikan, beradaptasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah naturalisasi. Nah, naturalisasi ini yaitu menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi, kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai dengan kondisi atau situasi tertentu, dan juga kemampuan mengatasi masalah dengan mengeksplorasi kreativitas diri. Contohnya misalnya membuat formula baru, inovasi baru, dan juga ataupun produk baru. Nah, kata kerja operasional dalam pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru dalam ranah ini misalnya mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah kaitannya dengan tugas sebagai guru atau pengajar dalam menyusun kurikulum. Pemilihan kata kunci yang tepat memegang peranan penting dalam menjelaskan tujuan program pembelajaran berupa kompetensi dasar dan indikator pencapaian agar konsep materi tersampaikan secara efektif. Nah, kata kunci tersebut merupakan acuan bagi instruktur dalam menentukan kedalaman menyampaikan materi, apakah cukup memahami saja, apakah mendemonstrasikan, apakah dia menilai, dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang harus digunakan dalam menerapkan taksonomi Bloom ini dapat dilakukan sebagai diantaranya adalah yang pertama, tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, yang kedua adalah tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, apakah dia masuk dalam kategori knowledge, maksud saya pengetahuan, atau apakah dia itu skills ataukah
ingin peningkatan dari sisi attitude atau sikap. Nah, dalam hal ini perlu dipertimbangkan karakteristik mata pelajaran dan juga karakteristik peserta didik. Nah, yang ketiga adalah tentukan ranah kemampuan intelektual yang sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Nah, misalnya apakah di ranah kognitif ini tentukan tingkatan taksonominya, apakah tingkatan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai ataukah mengkreasi. Begitu juga dalam ranah psikomotorik. Nah, kategorikan ranah ini apakah termasuk dalam persepsi, kesiapan, reaksi yang diarahkan ataupun reaksi natural dan lain sebagainya. Dan ranah afektifnya juga demikian. Kategori ranah tersebut misalnya apakah penerimaan, responsif, nilai yang dianut dalam diri, pengorganisasian apakah termasuk dalam kategori karakter. Nah, yang keempat, gunakan kata kunci yang sesuai untuk menjelaskan instruksi kedalaman materi, baik pada tujuan program pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Nah, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sadari bahwa masih banyak kekurangan apa yang telah saya sampaikan. Saya berharap khususnya mahasiswa dapat mendalami materi pada kesempatan kali ini dengan membaca buku dan juga referensi melalui jurnal dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk peningkatan mahasiswa dalam pemahaman terkait tentang taksonomi Bloom ini. Nah, khusus mahasiswa saya akan coba membantunya dengan peningkatan atau mendalami materi ini dengan lembar kerja yang akan saya cantumkan nanti di kolom deskripsi. Nah, mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama pertemuan ini berlangsung. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.